itu katanya bukan korupsi, terus bukan TPPU, terus apa? Kan sudah jelas angkanya, kan gitu. Angkanya sekian ya, ada namanya, itu apa? Nah, berita itu tidak akan bisa ditutupi, itu tidak bisa direm karena sudah muncul ke publik, harus jelas. Itu uang apa gitu, kan gitu, harus jelas. Dan tidak bisa berhenti di situ, nggak bisa. Publik sekarang yang tidak bodoh, orang Australia aja tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Banyak yang hari ini pasti bersiap-siap ya menunggu peristiwa besar yang akan terjadi di DPR, tepatnya di Komisi 3. Karena hari ini rencananya Menko Polhukam Mahfud MD itu diundang untuk buka-bukaan mengenai data dugaan tindak pidana pencucian uang 300 triliun di Kementerian Keuangan. Dan Menko Polhukam Mahfud MD sendiri menyatakan bahwa hari ini dia siap untuk memenuhi undangan Komisi 3 DPR RI itu. Dan dia mau menjelaskan semuanya tentang kontroversi ucapannya itu. Pokoknya Pak Mahfud MD siap-siap bongkar-bongkaran, buka-bukaan dengan menunjukkan data yang otentik. Nah, begitu bahasa Pak Mahfud yang menunjukkan data yang otentik. Adanya dugaan skandal tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun itu, kalau dalam bahasa ini, kalau kita menyimak pernyataan-pernyataan Pak Mahfud ya memang benar adanya ya. Kalau bukan korupsi dan bukan tindak pidana pencucian uang, terus apa namanya gitu? Kalau ada transaksi yang sangat besar di situ ya. Dan ini saya kira memang masuk akal apa yang dinyatakan oleh Pak Mahfud MD kalau ada dugaan 300 triliun yang melibatkan 467 orang. Kasus Rafael Sambodo saja, satu orang itu sudah tembus sampai 500 miliar ya transaksi keuangan yang mencurigakan. Padahal Rafael Alun Sambodo itu baru atau hanya pejabat eselon 3. Nah, kalau melibatkan pejabat eselon yang lebih tinggi lagi, angkanya juga pasti lebih besar. Saya kan pernah menghitung-hitung kalau 300 triliun dibagi 467 orang, ini ya rata-rata transaksi keuangan itu sekitar 650 miliar rupiah. Ya nggak jauh-jauh, bahkan ya sekitar, pasti ada yang lebih tinggi dari Rafael Alun dan ada kemungkinan yang lebih rendah dari Rafael Alun. Nah, tapi masalahnya kata Pak Mahfud MD sampai Ahad kemarin dia belum menerima surat undangan dari Komisi 3. DPR ternyata memang belum mengirim surat undangan untuk Pak Mahfud MD. Ada apa? Apakah ada yang takut ya kalau Pak Mahfud buka bongkar-bongkaran dan kemudian faktanya terbongkar dan banyak menyerempet sana sini kepentingan politik yang ada, sehingga surat ke Pak Mahfud itu belum juga dikirim. Padahal anggota Komisi 3 DPR itu juga mengklaim mereka itu sangat antusias, bersemangat untuk memperjelas pernyataan Pak Mahfud MD itu. Belum ada undangannya, saya sudah sediakan waktu sesuai dengan berita bahwa saya akan diundang Senin siang besok, itu kata Pak Mahfud MD ya ketika dikonfirmasi wartawan hari Ahad kemarin. Saya tetap standby menunggu undangan. Saya siap menjelaskan langsung ke DPR dengan data otentik. Nah, ini ya kalimat langsung dari Pak Mahfud MD. Sebelumnya kan Komisi 3 seperti dikatakan oleh salah satu anggotanya, Arteria Dahlan itu gagah banget, dia menyatakan akan menghadirkan Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana pada hari ini, Senin 20 Maret 2023 pada pukul 14. Pada waktu itu Arteria mengaku mengapa kasus penganiayaan ini, ya penganiayaan dilakukan oleh Mario Dandisatrio, anak Rafael Alun, kok kemudian malah membawa bapaknya, dan ternyata kemudian dia mempertanyakan datanya tuh dari mana itu Pak Mahfud sampai seperti itu. Karena itu dia merasa ya Pak Mahfud harus diundang ke DPR untuk menjelaskannya. Keputusan Komisi 3 untuk mengundang Pak Mahfud itu menyusul adanya kehebohan baru juga, karena setelah Pak Mahfud menyatakan berkali-kali di beberapa tempat bahwa itu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, ada dugaan tindak pidana pencucian uang, bahkan pernyataan itu disampaikan di depan para petinggi,
Kementerian Keuangan yang bertemu Pak Mahfud MD di kantor Pak Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam. Bahkan itu diulang kembali ketika Pak Mahfud MD menyampaikan jumpa pers bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan. Nah, nggak lama setelah itu sejumlah media itu menulis bahwa Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan bahwa transaksi mencurigakan 300 triliun di Kementerian Keuangan itu bukanlah merupakan korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Ivan menyatakan itu setelah dia mendatangi kantor Kementerian Keuangan dan bertemu dengan para petinggi Kementerian Keuangan itu Selasa pekan lalu. Pernyataan ini membuat orang banyak terkejut ya dan bingung. Ada juga yang mengaku lemas membaca pernyataan Ivan dan menduga ini dia sudah mulai masuk angin ya. Pernyataan Ivan itu dianggap sekaligus juga mempermalukan Pak Mahfud MD. Karena sejak awal Pak Mahfud MD menyatakan ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Memang benar Pak Mahfud MD menyebutkan bukan korupsi, namun TPPU yang jumlahnya itu lebih besar dari korupsi. Ada yang menduga ini Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ini sudah masuk angin atau ditekan oleh para petinggi Kementerian Keuangan. Dia tidak berdaya karena ketika saya tidak tahu apakah dia sengaja mendatangi atau dia dipanggil oleh Kementerian Keuangan, Pak Mahfud MD saat itu tidak berada di Indonesia. Pak Mahfud itu sedang melakukan kunjungan kerja ke Melbourne, Australia, dan dengan begitu Pak Ivan tidak punya backup. Ya, kalah gede, kalah pengaruh dengan Kementerian Keuangan. Itu banyak yang menduga seperti itu. Ini bukan hanya masyarakat luas loh yang lemas dan bingung ya. Jadi Anda jangan juga merasa bersalah kalau Anda waktu itu merasa lemas dan bingung dan kemudian curiga terhadap Pak Ivan. Karena sejumlah anggota DPR RI, termasuk tadi anggota-anggota dari Komisi 3 juga mengaku bingung dan heran. Salah satu di antaranya itu Wakil Ketua Komisi 3, Ahmad Sahroni. Dia bertanya, kok bisa isunya tiba-tiba clear dan disimpulkan secepat itu. Kalau partner saya, Manusia Merdeka Said Didu, dia malah secara sarkas, dia mempertanyakan apakah Ivan ini, Kepala PPATK ini, Tuhan, dia kok langsung menyatakan bahwa itu kasusnya sudah clear gitu ya. Kata Ahmad Sahroni, para pemangku kepentingan itu punya kewajiban untuk membuka kasus ini seterang-terangnya, sehingga tidak membuat bingung masyarakat. Ini yang terjadi adalah membuat bingung masyarakat dan masyarakat yang bingung. Sesungguhnya ketika ribut-ribut ini muncul di tanah air, Pak Mahfud MD itu sudah memberikan tanggapan di Australia ya. Ini tanggapannya diunggah di akun channel Kemenko Polhukam. Tapi pada waktu itu Pak Mahfud MD tidak mau terlalu buka menanggapinya. Ini kelihatannya acaranya digelar dalam sebuah dialog dengan warga gitu. Karena dia merasa bahwa tidak etis kalau dia bicara persoalan dalam negeri itu ketika dia sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Tetapi sebenarnya Pak Mahfud MD ketika itu juga sudah memberikan sinyal-sinyal ya bahwa dia tetap pada pendiriannya. Dia menyatakan bahwa itu adalah tindak pidana pencucian uang. Perkembangan terakhir itu saya ke sini, ya saya nggak boleh nanggapi dari sini, itu tidak etis. Saya ke sini, sana ada pernyataan bahwa itu bukan korupsi dan bukan TPPU. Oke, itu bukan korupsi dan bukan TPPU. Tetapi itu apa namanya? Kalau ada belanja aneh, transaksi aneh, kok bukan korupsi, kok bukan TPPU? Itu yang nanti akan saya jelaskan dan bersama Bu Sri Mulyani tentunya. Saya tidak bisa menjelaskan dari sini, tidak boleh secara etis. Tapi itu jelas akan selesai dan percayalah bahwa itu karena niat baik kami, saya dan Bu Sri Mulyani teman baik dan selalu bicara bagaimana menyelesaikan gitu-gitu. Ibu sudah bisa-bisa begitu, kok ada gitu nih. Ya kasih saya yang teriak gitu. Nah kan perkembangannya positif ya. Dan nanti sesudah saya pulang ke Indonesia ya nanti kita jelaskan itu katanya bukan korupsi, terus bukan TPPU, terus apa? Kan sudah jelas angkanya, kan gitu. Angkanya sekian ya ada namanya, itu apa? Nah itu nanti mudah-mudahan bukan korupsi, mudah-mudahan juga bukan TPPU, gitu aja nanti akan jelas sesudah saya pulang. Berarti kita harus ikuti episode berikutnya Pak ya? Kenapa episode berikutnya? Oke, itu ya Bu Diana ya, paham ya?
Nanti ditunggu aja, saya hari Senin udah di Jakarta, udah ketemu Bu. Berita itu tidak akan bisa ditutupi, itu tidak bisa direm karena sudah muncul ke publik, harus jelas. Iya. Itu uang apa gitu, kan gitu, harus jelas. Dan tidak bisa berhenti di situ, nggak bisa. Publik sekarang yang tidak bodoh, orang Australia aja tahu, apalagi yang di sana. Tadi menarik ya, Pak Mahfud MD memberikan sinyal bahwa ini sudah tidak dihentikan, ini sudah menjadi rahasia umum. Orang di Australia pun tahu. Jadi bahkan kemudian secara retorik dia malah balik bertanya, kalau bukan korupsi dan bukan tindak pidana pencucian uang, apa namanya? Pernyataan Pak Mahfud MD itu dipertegas kembali ketika dia tiba di Indonesia pada Jumat malam. Dia langsung membuat status panjang di akun Facebooknya. Pak Mahfud MD waktu itu menyatakan dia siap memenuhi undangan Komisi 3 DPR RI dan siap buka-bukaan data. Dia mengaku tidak sedang bercanda ketika mengungkapkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang 300 triliun di Kementerian Keuangan dan yang terbanyak itu terjadi di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, saya sih yakin Pak Mahfud juga pasti nggak salah lah, karena kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Ketua PPATK Ivan Yustia Vandana, dia memberi contoh dalam kasus Rafael Alun, ini pegawai pajak yang sudah dipecat, dan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono, itu saja angkanya kan ada 500 miliar data yang disebut untuk Rafael Alun, dan punya Andi Pramono itu kata Pak Ivan Yustia Vandana angkanya nggak jauh berbeda dengan Pak Rafael Alun, ya seperti apa saling salib gitu, seperti bus antar kota antar provinsi. Mahfud MD juga menyatakan sikap dia dan Kepala PPATK tidak ada yang berubah. Mahfud mempersilahkan untuk disimak kembali secara cermat pernyataan Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana ketika menggelar jumpa pers di Kementerian Keuangan hari Selasa pekan lalu. Saya termasuk yang kemudian mencoba menyimak kembali, gitu, membanding-bandingkan antara ucapan langsung dan apa yang dikutip oleh media. Ya, Pak Mahfud benar, Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana ini memang tidak pernah mengucapkan bahwa itu bukan tindak pidana pencucian uang. Tapi Ivan sama seperti Pak Mahfud menyebutnya itu bukan korupsi. Pernyataan bahwa bukan korupsi atau tindak pidana pencucian uang itu adalah ucapan dari Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawanuh dan kemudian diperkuat oleh Jubir Kementerian Keuangan Justinus Prastowo. Ingat ya, waktu itu dia mencuit, alhamdulillah akhirnya jelas bukan korupsi dan pencucian uang pegawai Kementerian Keuangan. Mahfud MD tampaknya perlu memang segera merespon secara tegas ya soal ini, karena karena penjelasan dari Kepala PPATK yang dimuat di media ini mesti dibedakan ya antara penjelasan Kepala PPATK dan penjelasan yang dimuat di media itu, jadi dibuat judul berita itu kan kalau disebut bahwa bukan juga atau bukan korupsi atau tidak pidana pencucian uang, kan itu jelas merusak reputasi Pak Mahfud MD. Ini Pak Mahfud MD berarti omdo dong, atau bahkan Pak Mahfud MD nyebar hoax dong. Sebab kan kehebohan adanya tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan yang sampai 300 triliun itu kan pertama kali yang menyampaikan adalah Pak Mahfud MD di UGM. Pada waktu itu dia menyatakan dia baru menerima laporannya. Dan kemudian dipertegas lagi di Universitas Islam Indonesia yang menyebutkan jumlahnya yang terlibat itu 467 orang, dan dia menyatakan kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan sejak lama tapi tidak ditindaklanjuti, tidak ada respon dari Kementerian Keuangan, dan baru ribut setelah jadi temuan seperti pada kasusnya Rafael Alun. Karena itu dia siap buka-bukaan. Nah, jadwal Pak Mahfud hari ini, hari Senin ini, dia akan menggelar rapat dengan PPATK dan Kementerian Keuangan. Namun dia menyatakan akan tetap hadir ke DPR bila surat undangan sudah masuk. Pertanyaannya, pertanyaan Anda juga pertanyaan saya, mengapa surat undangan dari Komisi 3 itu kok belum diterima juga oleh Mahfud MD? Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra Habibur Rahman heran, dia mengaku heran lantaran kenapa surat undangan itu kok belum juga dikirim, padahal menurut dia berdasarkan rapat internal tanggal 15 Maret 2023 sudah ada kesepakatan agenda tersebut di Komisi 3 DPR RI. Tapi kata Habibur Rahman dari Kepala Bagian Sekretariat atau Kabakset disebutnya, surat dari Wakil Ketua DPR bidang Korpor Hulkam belum ditandatangani dan belum dikirim. Itu kata Habibur Rahman kemarin ya, hari Ahad ya. Oh, artinya ini memang undangannya tidak bisa langsung dari Komisi 3 tapi harus melalui pimpinan DPR. Nah, Wakil Ketua DPR bidang Polhukam saat ini adalah Ludwig Frederick Paulus. Ini politisi Golkar. Dia menjabat, ini dulu mantan Danjen Kopassus kalau nggak salah ya, bintang 3 ini.
sekarang ini beliau sudah pensiun dan menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar. Habibur Rahman juga bertanya-tanya, mengapa surat itu belum dikirim hingga saat ini? Padahal kata dia, anggota Komisi 3 itu sudah bertekad untuk memperjelas isu isu yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Kami juga mempertanyakan, ini ada apa kok surat belum dikirim? Padahal rekan-rekan anggota sangat antusias dan Pak Mahfud sudah menyatakan siap hadir. Habibur Rahman khawatir lantaran ini ada masalah teknis saja, karena raker dengan Menko Polhukam dengan Kepala PPATK itu bisa, kata dia, kalau begini bisa ditunda, dan dia menilai mestinya ada waktu, kemarin tanggal 15 sampai tanggal 20 ini cukup waktunya ya, 5 hari untuk mengurusi surat pengiriman. Nah kalau sudah begini, sekarang giliran publik yang bertanya-tanya, dan bolanya terarah ke DPR ini ya. Benarkah surat undangan itu belum dikirim hanya karena masalah teknis atau ada alasan lain? Apa alasan lain itu? Sebab kalau Pak Mahfud MD ini betul-betul diundang, hadir, kemudian buka-bukaan di DPR, dan seperti dikatakan semula dia tetap kekeh untuk bahwa itu adalah tindak pidana pencucian uang dan dia punya data otentik, ini dampaknya akan sangat besar. Tindak pidana pencucian uang ini itu melibatkan banyak orang biasanya, misalnya dalam satu kasus itu bisa melibatkan banyak orang. Misalnya seperti dalam Rafael Alun, itu pada kasus Rafael Alun itu melibatkan 40 rekening bank, dan itu yang terbesar pada waktu itu adalah transaksi di istrinya. Jadi kalau ada 467 orang itu dalam rentang waktu yang cukup panjang, tahun 2009 sampai 2023, siapa saja, dan berapa banyak orang yang terlibat di dalamnya. Ini kan jadi ini bakal melibatkan banyak orang dan banyak sekali kepentingan, termasuk kemungkinan kepentingan politik karena berkaitan dengan dana-dana politik. Jadi ini bisa menyambar kemana-mana. Jadi pasti banyak yang ketar-ketir ketika Pak Mahfud nantangin siap untuk buka-bukaan. Ini serem. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.